Sekarang saya sedang bersama dua orang hebat. Ada di sebelah kanan saya dari kelompok pencapir. Mana Bapak? Sukar Maju. Dari sebelah kiri saya ada di kelompok pencapir. Sukaniaga. Sukaniaga. Sini dong, dekat-dekat saya dikit. Rapat dong. Biar kasih cinta kita agak berpadu. Mesra-mesra nih, sama-sama cowok. Karena aku kebetulan sekarang lagi bersama dengan para budayawan, yang ini musisi, budayawan juga, aktivis kampung juga, banyak lah ya, jualan sate juga ya. Banyak. Termasuk jualan kain, kayak India kain. Ini serius, jualan kain apa? Serius? Oh serius ya, Bapak selalu serius ya? Serius. Oh, Bapak ini siapa? Saya. Jualan kain dia. Oh, ini jualan kain. Ini Pak Naswa juga salah satu yang selalu berkecimpung penggerak ya, penggerak Nasi jamblang. Batik jamblang. Gimana nih kita ngobrol tentang, karena hari ini kita sedang berada di persiapan acaranya Kata Klastik, konser Kata Klastik Andang Batiar Penyelaras. yang akan diselenggarakan di Jawa Timur, Surabaya. Sekarang ada di Cak Durayasim. Lebih tepatnya konser Kata Klasik Budaya Jawa Timur, pertemuan 3 lempeng dunia. Nah, ini yang menarik ini adalah kalau teman-teman belum tahu ADB dan Penyelaras itu, jadi mereka berada pada genre yang agak sulit ya, karena di situ ada unsur-unsur ilmiah dan itu geologi pula. Nah, sejauh ini perjalanan mereka yang tadinya hanya kecil-kecilan ya, sekarang malah jadi semakin besar. Nah, ini kayaknya mimpi para seniman gitu loh. Ngerti nggak sih maksudku? Masterpiece. Gitu. Nah, gimana sih, Cak, perjalanan menjadi seorang seniman yang sampai akhirnya kayak Om Andang itu bisa mencapai ke proses yang lebih level selanjutnya ini? Enggak sih, kalau saya melihatnya perjalanan seniman itu konsistensi dari karya ya. Artinya tidak ada level-levelan gitu. Tapi karya itu yang akan menyokong, karena itu ibarat kalau bahasa Jawa kayak gini, soko gitu. Pondasi. Oh, tiang. Jadi ya bagaimana menguatkan ini, ada istilah nama itu kosong tapi karya itu nyata. Siap. Gimana coba ulang? Nama itu kosong, karya itu nyata. Bapak ngerti nggak? Nama itu kosong, karya itu nyata. Oh, ngerti. Ya, jadi kalau kita cuman sekedar mengandalkan nama, tapi karyanya nggak ada, ya nggak dianggap. Jadi yang penting adalah, ya Mas Reddy bilang tadi, bahwa konsistensi atau di dalam agama istilahnya keistiqomahan. Ya, bahwa agama kita, karena kita banyak di Indonesia kan orangnya senang beragama. Nah, jadi keistiqomahan itu yang patut dijaga, patut dipelihara, dan patut selalu dikembangkan. Harus. Jadi kalau kita nggak punya konsistensi itu berat. Karena sedikit dilecehin sama orang aja udah kita bisa jatuh gitu. Nah, jadi semangat untuk konsisten berbuat, nah, itu yang penting. Nama itu ntar ngikut dengan sendirinya, atau boleh diistilahkan sebagai bonus gitu. Kalau orang dagang kan senang bonus, senang diskon dan lain sebagainya. Sukaniaga. Kayak Bapak itu tuh, ya sayangnya kamera nggak bisa ke sana tuh. Bapak itu tuh juga ini dong, ada Bapak ini. Nah, Bapak ini yang selalu di belakang layar juga karya-karyanya ada, tapi namanya tidak terlalu terdengar ya. Dia seorang desain yang luar biasa. Ya udah itu, halo. Hai. Nah, Cak, yang menarik itu kan sebenarnya adalah sekumpulan di ADB dan Penyelaras itu adalah sekumpulan atau bergabungnya teman-teman seniman. Di situ yang kita tahu seniman kayaknya egonya gede-gede deh, idealismenya gede-gede, ngebalance banyak kepala itu gimana sih? Kan ribet itu. Saya aja pernah nyoba waktu sama di Purple ya.
Itu susah saya ngatur-ngatur mereka. Makanya nama itu kita kasih kita sepakati jadi penyelaras gitu. Karena saking sama-sama punya idealisme gitu. Nah, ini kan konteks kalau kolektif ya, istilahnya kolektif kolegial gitu. Nah, itu harus berselaras. Ya ada satu yang ngalah, satu yang bagaimana menyelaraskan, saling mengisi kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini mau tahun politik gitu, kita seniman tuh jangan diajari konsep demokrasi gitu. Kita sudah melakukan demokrasi yang sesungguhnya sebenarnya. Berkarya. Ada alat ukurnya nggak sih? Alat ukurnya maksudnya gini, kan misalnya saya spesialisasinya di alat musik apa gitu. Nah lu percaya deh sama gue pasti bagus gitu. Atau aku harus membuka keran untuk lu bagusnya kayak gini dari orang yang bukan ahlinya. Nah itu ngerti nggak maksudku? Ya itu kan ada konsep kelegowoan. Kenapa legowo ya? Kenapa kami pakai nama penyelaras itu kan bagaimana kita masing-masing punya intuisi untuk saling menyeimbangkan. Artinya saya punya kelebihan apa, teman-teman punya kelebihan apa ya. Itu ya penyatuan potensi di situ sebetulnya. Jadi kayak kalau bahasa kampungnya itu manajemen assembly proses gitu. Bahasa kampungnya. Jadi assembly proses kayak kayak orang di kampung itu kan kayak mulutan gitu loh. Kamu bawa kue lemper, Mas Naswa bawa kemudian dijadikan satu dalam satu momentum. Dan itu kan konsensus ya, konsensus. Oke, nanti dibagi-bagi dan sama gitu kan. Semua merasakan. Kalau di orang Sunda bilang kayak botram atau kalau kayak orang Kerawang tuh papahare gitu. Masing-masing bikin kuenya kan effortnya beda-beda. Tapi ketika disajikan ini menjadi selaras gitu. Ya begitu sih. Ya itu mungkin personifikasinya di ide ya. Masing-masing idenya kan eksplorasinya beda-beda. Tapi ketika kemudian di bridging atau dikemas gitu kan dan disepakati gitu kan. Ya akhirnya jadi konsep karya. Kalau ini ngomong karya yang Andang Batiar Penyelaras ya. Itu jadi karya itu gitu. Gimana, ada tambahan nggak yang barusan? Ya cukup jelas. Oke, yang terakhir nih. Karena memang kita berangkat dari contohnya Om Andang yang memang genrenya bukan genre tapi apa sih? Segmented banget gitu. Ya bukan segmented tapi karena missionnya kan bagaimana mengenalkan ke khalayak yang lebih luas gitu. Jadi kita tidak mensegmenkan diri gitu. Justru kita ingin dengan harapan itu bisa menyebar. Nah, makanya kan dibutuhkan konsistensi untuk terus bikin sesuatu kan, terutama karya-karya yang dihasilkan oleh Andang Batiar gitu kan. Kami di Penyelaras sendiri kan ya bagaimana itu menjadi kambium yang bisa menguatkan. Kambium ya? Kambium bukan elemen ya. Elemen dari bunyi yang atau komposisi musik yang kemudian menjadi warna khas dari ADB dan Penyelaras. Kayaknya cukup itu dulu deh karena ini berat ya. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah saling legowo di dalam berkolaborasi satu dan lainnya. Yang ketiga ya lu jalanin aja, nanti hasil karyanya meledak dan kesuksesan itu adalah bonus. Gitu nggak sih cuy? Oke, kita akhiri dulu dengan sebuah ciuman hangat.